Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Shalom G-First, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Ya, saya percaya kita semua dalam kondisi yang baik ya, yang tidak terlepas dari penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Bersyukur, satu hari lagi Tuhan izinkan bagi kita untuk bisa datang, masuk ke dalam pelantaran Tuhan, dan beribadah kepadanya. Mari G-First kita mau datang dengan penuh kerendahan hati, serta dengan hati yang siap untuk menikmati hadirat Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan tenang, kita mau menundukkan kepala kita mengambil saat teduh dimulai. Mazmur 102 dan 5. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. G-First, saya yakin setiap kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan teramat baik bagi kita semua, dan kasih setianya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Mari dengan hati yang bersyukur kita mau puji Tuhan kita, sama-sama kita katakan Engkau baik.
Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Dan terbukti hari ini ketika Tuhan memberikan kami kesempatan, memanggil kami untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, dan kami bersyukur atas keselamatan, kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Dan oleh karena itu, biarlah pada pagi hari ini kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ampunilah kesalahan dan juga segala kelemahan kami, segala dosa di dalam hati kami yang terselubung ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyucikan, dan kami mau dan rindu untuk menyembah Engkau, untuk beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan yang berkenan atas ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. First, kita percaya bahwa Tuhan sendirilah yang senantiasa menyertai setiap kita. Tuhan sendirilah yang mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Tetapi, apakah kita sudah menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita merupakan anugerah Tuhan? Apakah kita sadar bahwa kita bisa ada sampai sekarang ini bukan karena kuat kita semata? Lalu, apakah kita telah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap diri kita? Dengan segenap hati kita, mari dengan tenang kita mau berdoa, bersyukur serta merefleksikan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita berdoa. Mari First, saya mengajak kita semua untuk mengungkapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau mengakui bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita sekarang merupakan karya Tuhan. Sungguh kiranya kita mau terus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia, serta menjadi anak-anak Tuhan yang percaya akan penyertaan, kasih dan kebaikan Tuhan yang tak pernah gagal. Mari First, saya ajak untuk berdiri. Sebagai umat yang percaya, serta dengan lantang dan tegas, kita melafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. First, sebentar lagi kita akan bersama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Kak Agustani Magea dengan tema Karunia Roh Kudus. Mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita angkat pujian Allah Roh Kudus.
Kita katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Lebih sungguh-sungguh lagi kita akan datang hadirat-Nya. Lebih sungguh-sungguh lagi kita akan menyanyikan lagu ini untuk-Nya. Katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kita katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Kita mau katakan lebih sungguh-sungguh lagi kepada-Nya. Katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh kita rindu Tuhan, bersekutu denganmu selamanya. Katakanlah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Shalom Givers, puji Tuhan kita hari ini bisa beribadah dan saat ini ada waktu bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Maka sebelumnya mari kita meminta pertolongan dari Tuhan, belas kasihan dari Tuhan sehingga kita boleh membuka hati kita bagi pesan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur untuk hari Sabat ini. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh beserta dengan kami. Kiranya berkat firman Tuhan itu boleh kami terima. Dan kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami. Tolong kami untuk memberikan sikap dan respon yang baik terhadap firman Tuhan. Dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan yang hidup. Tolong kami yang lemah dan terbatas ini Tuhan, terlebih secara khusus hamba-Mu, kiranya Engkau yang melayakkan dan juga memakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa.
Amin. Nah, teman-teman Givers, hari ini kita akan berbicara mengenai satu bagian firman Tuhan yang berkaitan tentang karunia Roh Kudus ya. Nah, sebelum kita membacakan ayat firman Tuhan, mari kita lihat satu gambar ini terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira teman-teman, apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar ini? Apa yang menjadi respon teman-teman? Luar biasa gitu ya, debak ya. Nah, ini gambar kalau kita bisa lihat secara pribadi mungkin kita akan berpikir, wah orang ini luar biasa ya, bisa diandalkan, multitasking dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti ini dalam pikiran kita mereka itu bisa melakukan sesuatu dalam waktu bersamaan. Bisa mengerjakan banyak hal gitu ya. Teman-teman ada yang punya kebiasaan seperti ini? Ya mungkin ada ya. Nah biasanya perempuan atau para ibu-ibu ya yang biasanya ahli dalam hal ini ya. Tapi apakah hal ini adalah baik gitu ya? Dalam situasi tertentu mungkin iya. Ada baiknya gitu ya. Tapi bayangkan ya teman-teman, pelayanan di gereja ya atau di Glow Ministry dilakukan dengan cara yang seperti ini ya, semua dikerjakan dalam waktu bersamaan oleh satu orang saja. Bisa? Bisa kacau gitu ya, bisa berantakan seperti itu. Nah, karena itu sebenarnya kita perlu menyadari ya teman-teman bahwa masing-masing dari kita ini perlu ambil bagian di dalam pelayanan sesuai dengan karunia kita masing-masing. Karunia rohani yang Tuhan sudah berikan bagi kita masing-masing. Maka dari itu kita akan membacakan bagian firman Tuhan. Apa sih yang dikatakan oleh Alkitab mengenai karunia Roh Kudus ini atau karunia rohani yang diberikan kepada masing-masing kita. Kita akan membacakan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Ayo sama-sama kita bacakan ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah teman-teman, apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini sih? Nah pertama nih, tiap orang itu diberikan karunia roh yang berbeda-beda gitu ya, tiap orang yang sudah percaya. Teman-teman, setiap orang diberikan karunia sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa satu karunia atau bahkan lebih gitu ya. Yang pasti setiap orang diberikan karunia itu. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu tahu kira-kira karunia apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada saya. Sehingga kita bisa memberikan yang terbaik, yang maksimal bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan. Dan kita berharap tentu dengan demikian kita berdampak buat orang-orang yang sekitar kita juga gitu ya. Melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam kehidupan pelayanan kita atau kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan dampak. Teman-teman pernah gak sih kalian merasa bingung gitu ya ketika diminta untuk
mengisi daftar pelayanan seperti itu ya. Ada banyak pelayanan gitu ya. Pernah tuh ada satu orang remaja datang kepada saya. Ada satu kertas dan diisi apa aja yang nanti akan diambil, dipilih sebagai satu bagian yang untuk melayani gitu ya. Jadi dia akan memilih beberapa ya pelayanan apa yang kira-kira dia bisa lakukan di dalam sebuah komunitas itu ya, di dalam persekutuan remaja itu. Nah, teman-teman ada banyak dan kadang-kadang membuat kita bingung gitu ya, bisa jadi seperti itu. Seperti yang termasuk juga di pelayanan di Glow gitu ya. Nah, ada banyak macam pelayanan seperti misalkan memimpin pujian, jadi singer, main musik. Nah, sekarang itu kan di masa online ini ada tim perekamannya, ada yang editingnya gitu dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini Tuhan percayakan buat setiap orang gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Di mana karunia yang kita miliki? Apa karunia yang kita miliki ya? Yang sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, kita perlu bertanya akan hal ini ya. Kalau kita bertanya, apa ya karunia yang Tuhan titipkan kepada saya ketika saya melihat begitu banyak pelayanan gitu. Nah, hal ini bagus sekali. Tapi kalau mungkin ada di antara kita yang gak pernah bertanya gitu ya. Itu karena hanya ada 2 alasan. Karena teman-teman tidak pernah memikirkannya gitu ya. Atau ya nanti-nantilah. Atau gak terlalu peduli dengan hal-hal yang seperti ini. Atau yang kedua, teman-teman sudah tahu jelas karunia yang dimiliki oleh setiap kita masing-masing. Nah, puji Tuhan ya, kalau demikian berarti kita tidak salah di dalam memilih pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Nah, intinya sih teman-teman, apakah selama ini kalian memilih pelayanan itu sesuai karunia masing-masing atau hanya asal memilih yang penting melayani gitu ya. Nah, kita ini kan ada bakat, ada satu kemampuan yang kita bisa lakukan untuk pelayanan. Nah, setiap orang juga diberikan kemampuan atau bakat itu ya, baik kita yang percaya maupun yang tidak percaya. Tapi dari bakat itu Tuhan bisa pakai kita ya, melalui itu kita bisa melakukan pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan titipkan masing-masing buat kita. Misalnya kita ini ada bakat main musik gitu ya, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah karunia kita melayani melalui musik? Atau yang lain, bukan melayani dengan tim yang ada, tapi mungkin kita diberikan karunia mengajar gitu ya. Anak-anak yang masih mulai memasuki dunia pelayanan bermain musik gitu. Nah, mungkin kita diberikan karunia, kelebihan, kita bisa mengajar orang, bisa mengarahkan dengan sederhana seperti itu ya, dengan sabar. Nah, kita harus tahu ini ada bakat, terus ada karunia apa yang Tuhan titipkan. Apakah melalui musik ini saya melayani atau saya justru diberikan kemampuan untuk mengajar justru gitu ya. Jadi teman-teman perlu tahu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mengalami kesulitan gitu ya, sulit mengetahui apa sih yang Tuhan titipkan buat saya. Nah, minta hikmat dari Tuhan, tentunya berdoa supaya Tuhan tunjukkan karunia yang kalian miliki itu apa. Atau bisa minta tolong mentor kalian, pembina, hamba Tuhan, untuk menolong kalian kira-kira karunia rohani apa yang Tuhan percayakan gitu ya. Nah, saya yakin nih juga dan berharap para mentor telah membagikan file untuk tes karunia rohani masing-masing ya. Nah, bagi yang belum mengisi masih ada waktu ini untuk kalian boleh mengerjakan tes ini. Teman-teman, ini salah satu hal yang sederhana tetapi ini menjadi bentuk kita menghargai karunia yang Tuhan percayakan buat kita. Nah, dengan kita mencari tahu dan melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan bagi kita. Nah, apa yang kita bisa pelajari lagi dari apa yang sudah kita bacakan tadi dari firman Tuhan ya. Yang kedua, karunia roh itu diberikan untuk membangun, bukan untuk menghancurkan ya. Membangun orang lain dan juga tubuh Kristus ya. Kalau kita udah tahu ya seperti tadi, kita udah tahu apa yang menjadi karunia kita. Lalu apa gitu ya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang kalau kita udah tahu. Nah teman-teman, segala sesuatu yang Tuhan titipkan buat kita gitu ya, itu ada tujuannya. Seperti bagian dari seluruh tubuh kita ini,
Ya, Tuhan memberikan tangan, kaki, mulut kita diciptakan dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Nah, demikian ketika Tuhan memberikan karunia rohani bagi setiap kita yang percaya, gitu ya. Tujuan Tuhan memberikan karunia ini adalah untuk kepentingan bersama, ya, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan kita sebagai tubuh Kristus bersama. Jelas sekali hal ini disampaikan di dalam ayat yang ke-7. Tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu kita harus ingat ya teman-teman, pertama, karunia rohani jangan dijadikan sebagai satu alat untuk kita itu mencari pujian dan kesombongan diri ya. Nah, pujian itu baik-baik, kita perlu memuji orang ya pada porsinya gitu ya. Kalau setiap atau teman kita yang melayani dan dia melayani dengan baik, dengan bagus seperti itu, kita boleh memberikan pujian. Dan memang tugas kita, tanggung jawab kita kalau ada hal yang baik, kita memberikan pujian ya sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus gitu ya. Nah, tapi jangan sampai kita melayani Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan percayakan buat kita itu untuk mencari pujian gitu, untuk kesombongan diri ya. Dan ini sebenarnya yang diingatkan Paulus dalam bagian ini ya teman-teman. Di dalam 1 Korintus 12 ini sebenarnya ini bagian untuk mengingatkan jemaat Korintus supaya mereka menggunakan karunia rohani untuk melayani satu dengan yang lain. Bukan untuk menonjolkan diri, mencari pujian dan lain sebagainya ya. Karena memang ada isu waktu itu, ada ketidaktertiban di dalam kehidupan berjemaat di sana. Karena mereka saling ya menonjolkan diri dan justru tidak menjadikan karunia itu untuk melayani satu dengan yang lain. Nah teman-teman, dari mana sih kita tahu ya kalau kita melayani itu untuk cari pujian atau tidak? Nah, sederhana sebenarnya ya. Biasanya terlihat ketika kita berhadapan dengan kritikan. Ya biasa lah ya, ketika kita dimanapun, kalau kita orang-orang di luar sana juga bekerja atau dikasihkan tanggung jawab, pasti ada evaluasinya. Dan di dalam evaluasi itu biasanya ada kritikan, ada saran ya. Nah termasuk ketika kita melayani di Glow misalnya. Nah kita bisa saja ada kritikan, saran dari entah itu teman, entah mentor kita atau pembina kita seperti itu ya. Nah bagaimana sih respon kita? Ya respon kita. Nah kalau misalkan respon kita jadi marah gitu ya, cepat-cepat tersinggung. Lalu kita berhenti melayani seperti itu ya. Nah jangan-jangan ya teman-teman, kita selama ini sedang menyalahgunakan karunia rohani yang dipercayakan kepada kita ya. Itu hanya semata-mata kita mengaktualisasikan diri, cari pujian, cari penghargaan dan lain sebagainya. Sekali lagi saya bilang pujian tidak salah, tetapi kalau itu motivasi atau hal yang ada di dalam diri kita menyalahgunakan, berarti karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah ada juga sikap yang merasa lebih dibandingkan dengan yang lain. Misalkan memiliki karunia memimpin. Nah, kalau kita memiliki karunia memimpin itu baik teman-teman ya. Jadi kita bisa menolong ya teman-teman kita yang lain menuju satu tujuan ya. Nah tapi ketika kita merasa karena saya adalah seorang pemimpin ya, maka semua orang harus mendengar saya ya. Semua yang saya katakan pasti benar. Sehingga tidak mau mendengar pendapat temannya dan merasa akulah yang paling benar karena aku seorang pemimpin gitu ya. Nah seperti ini, sikap seperti ini yang perlu kita waspadai dan hindari ya. Karena bisa jadi kelebihan kita itu menjadi sebuah kelemahan kita juga kalau kita tidak berhati-hati seperti itu. Dan yang kedua yang Tuhan ingin ingatkan kepada kita bahwa karunia itu jangan dimatikan, tetapi justru kita hidupkan gitu ya. Karena kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan secara pribadi ya. Sikap egois kita dan juga sikap yang mau cari aman ya perlu dipertobatkan ya teman-teman. Nah misalkan ada orang yang memiliki karunia untuk melayani, tapi karena dia gak mau repot ya, gak mau melakukan hal ini hal itu dan berbagai latihan misalkan di main musik gitu ya. Nah main musik jadi singer, jadi WL seperti itu kan
memberikan waktu latihan dan harus kerjasama dengan tim yang ada. Nah kadang-kadang ya tidak mau mengambil satu resiko seperti itu ya. Tidak mau repot dan tidak mau diganggu seperti itu. Sehingga kadang-kadang ya sudah gitu ya. Akhirnya memilih untuk tidak berbuat apa-apa. Tidak juga mau melayani sama sekali. Nah apalagi kalau ada pikiran yang seperti ini bahwa oh masih banyak kok yang lain yang bisa melayani gitu ya. Yang punya karunia lebih itu banyak yang bisa melayani lebih banyak lagi gitu ya. Nah kita berpikir bahwa aku ada ataupun tidak ada juga tidak memberikan pengaruh apa-apa gitu ya. Kadang kita berpikir seperti itu. Nah ini sebenarnya salah yang besar ya teman-teman kalau kita berpikir bahwa ya aku ada atau tidak ada pengaruhnya gitu ya. Nah mari kita lihat ya, ingat tentang perumpamaan talenta. Ya Tuhan Yesus menyebutkan di sana bahwa tiap orang diberikan talenta, ada yang 5, ada yang 2, dan juga ada yang diberikan hanya 1 talenta saja. Nah, apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima 1 talenta saja? Ia memang tidak menjual talenta itu yang 1 itu, ia juga tidak membuangnya. Akan tetapi satu kesalahan terbesarnya adalah ia menggali lubang dan menyembunyikan, mengubur talenta itu ya teman-teman. Nah apa kata tuannya terhadap hamba ini? Kita bisa menebak responnya apa? Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Wah tentu kita tidak mau ya kalau menjadi hamba yang demikian. Oleh karena itu teman-teman perhatikan ya pesan firman Tuhan hari ini buat kita semua ya. Buat teman-teman, buat kakak secara pribadi. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Yaitu bahwa kita harus mempergunakan karunia rohani yang Tuhan sudah berikan. Titipkan bagi setiap kita. Dengan sungguh-sungguh ya, dengan serius di hadapan Tuhan, dengan bertanggung jawab. Teman-teman kalau mau jujur ya, siapa sih kita ini ya? Orang-orang yang tidak sempurna ya, yang bisa saja kita ceroboh melakukan sesuatu, kita lalai, penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa. Tapi ingat Tuhan dengan kasih-Nya memberikan kesempatan untuk kita berbagian di dalam pekerjaannya. Bahkan kita dilengkapi dengan pemberian yang baik dari Tuhan, yaitu karunia rohani. Oleh karena itu, seberapapun ya karunia rohani yang Tuhan berikan, entah itu 1 karunia saja ataupun ada banyak karunia yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita pakai untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan dan juga untuk mengasihi sesama kita dan terutama orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam komunitas kita, khususnya di Glow Ministry. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita melalui firman Tuhan hari ini. Mari kita bersyukur. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau adalah Bapa yang baik yang memberikan karunia kepada kami untuk melayani Engkau. Karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk mencapai tujuan dan maksud Tuhan di dalam dunia ini. Oleh karena itu, apa yang Tuhan sudah titipkan bagi kami, tolong kami untuk menghargainya dan mempergunakan itu dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini lalai di dalam mempergunakan karunia kami masing-masing. Dan berikanlah kami hati yang mau memberi diri berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, sehingga lewat itu nama Tuhan dipermuliakan dan kami semakin hari dibentuk, semakin serupa dengan Kristus, menyatakan kasih-Mu bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kita semua dapat diberkati melalui firman yang telah disampaikan. Bahwa kita semua memiliki karunia rohani yang telah diberikan oleh Allah untuk melayaninya.
Kita mau meresponi firman Tuhan, bagi G-First yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan sesuai dengan cara yang tertera di layar. Kita mau angkat satu pujian, Roh Kudus hadir di sini. Kita sama-sama mau katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tunggu syukur lagi, datang hadiratnya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dan pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan secara khusus pada hari ini ketika Tuhan memberikan kami kesempatan juga untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan lewat seluruh kehidupan kami dan juga lewat apa yang telah kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang menerima segala pujian dan persembahan kami dan biar itu berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah seluruh hidup kami setiap hari dari hari ke hari kami boleh persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom teman-teman G-First. Berharap kalian semua di dalam keadaan yang sehat dan baik. Dan kiranya teman-teman juga boleh tetap
menjalin relasi dengan Tuhan dan sesama di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, gereja telah membuka pendaftaran kelas katekisasi. Buat teman-teman yang sudah berusia 15 tahun, teman-teman boleh mendaftarkan diri. Untuk yang 15 tahun sampai 17 tahun akan diadakan secara online. Jadi pendaftaran itu sudah dimulai dari minggu lalu, nanti sampai minggu depan. Dan minggu depan akan dimulai kelasnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk segera mendaftarkan diri. Untuk linknya teman-teman bisa minta kepada mentor masing-masing ya. Kiranya teman-teman boleh mengambil kesempatan ini dengan baik sehingga kita juga boleh diperlengkapi di dalam iman kepada Tuhan dengan lebih baik. Biarlah segala pujian dan syukur kepada Tuhan kita naikkan untuk segala apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam ibadah kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Bapa, terima kasih. Bersama-sama kita mengucapkan doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah selesai, silakan mengambil waktu teduh. Amin. Mari sama-sama kita katakan, Low Ministry, grow and follow Jesus. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua, sampai ketemu di minggu depan.